Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bari Akbar dari Universitas Indonesia PGRI dengan NPM 2020 4350 2810. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai demo program tugas akhir saya dengan judul perbandingan performa ResNet 50 dan EfficientNet B0 dalam mendeteksi penyakit Alzheimer menggunakan citra MRI. Baik, sebelum saya membahas model EfficientNet B0 dan ResNet 50-nya, saya ingin menjelaskan datasetnya. Dataset yang saya ambil ini dari website Kaggle, ini diakses publik ya. Ini saya menggunakan datasetnya original dataset ya, karena saya ingin mendapatkan foto yang original, yang bukan yang sudah di augmented ini ya, berbeda. Oke, di sini saya menggunakan tools dari Google yang bernama Google Colab Research, diperuntukkan untuk developer dan peneliti CNN atau untuk melatih model CNN atau deep learning atau machine learning, karena ini mempermudah developer atau peneliti yang tidak memiliki komputasi yang besar ya, karena hanya perlu internet yang cepat sudah dapat melatih model atau membuat model. Di sini saya menggunakan library dari Python yang sudah ada di Google Colab Research ini. Saya tinggal mengimportnya saja seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, TensorFlow dan sebagainya. Di sini ada. Di sini saya karena ini open dataset yang belum ada, saya ingin mendownloadnya untuk mendownload dataset yang saya tuju ini ya sebelum. Oke. Oke, di sini selanjutnya sudah terdownload. Sini saya membaginya menjadi dua, training dataset dan full validation dataset dengan batch size-nya 32 dan image size-nya 128 kali 128. Saya menggunakan data original ya, berarti menggunakan ini data original ini. Nah, di sini ada ya. Ini direktorinya datasetnya original. Oke, lanjut. Di sini subsetnya training, di sini subsetnya validation. Di sini total dari uh, dataset original datasetnya itu 6.400 dengan terdiri dari 4 kelas. Data trainingnya dibagi menjadi 5.120, sorry, dengan validationnya itu 1.280. Ini perbandingannya 80% banding 20% untuk validasi ya, yang 80% untuk training. Oke, setelah itu saya membagi full validation datasetnya menjadi dua, ini untuk diperuntukkan untuk validation dataset dan test setnya. Di sini fungsi yang saya buat untuk melihat total dataset yang saya bagi. Ini ada training dataset 5.120, validation datasetnya 640 dan test setnya 640 juga. Sini terdapat 4 kelas ya yang tadi saya bilang, mild demand, moderate demand, non demand, dan very mild demand. Sini saya ingin melihat dataset yang saya ambil secara random saja ya. Di sini ada labelnya, di sini ada image-nya. Semuanya seperti ini ya. Oke. Ini lanjut. Saya langsung bahas ke sini dulu. Di sini terlihat bahwa perbandingannya ini sangat tidak wajar ya, karena milk demand-nya dari masing-masing kelas ya. Milk demand-nya ini hanya berapa ini? 896 dan moderate demand ini sangat dikit 24, sedangkan moderate demand ini 3.200 dan very mild demand ini 2.040. Terlihat ya datanya sangat imbalance ya, imbalance. Nah, karena daripada itu saya mau berinisiatif untuk membuat augmentation-nya dengan random rotation-nya minus 0,15 sampai 0,15, dengan random zoom-nya juga saya buat minus 0,3 sampai minus 0,1.
Di sini saya buat function namanya data augmentar. Kita masuk ke sini, kita masuk ke session data. Oke, saya lanjut. Ini saya ingin menghitung weight-nya dari masing-masing data. Tadi kan terjadi imbalance data. Kita lihat beratnya ini 1,79, 0,5, 0,1 ya. Ini saya menggunakan preprocessing input dari EfficientNet karena saya ingin mempermudah model EfficientNet V0 saya untuk memproses untuk pelatihan model. Karena dengan menggunakan preprocessing EfficientNet ini mempermudah model EfficientNet ke yang lainnya untuk olah untuk atau mentraining gambar, training model. Ini ada ini totalnya ini saya dari storage Google Lepage Rust Application Net dengan total parameter ini sekitar 238. Ya lanjut, saya membuat function Alzheimer classifier, image shape-nya itu ImageNet 128 kali 128, dan augmentation-nya itu data augmentar tadi data nah ini data augmentar function ya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan terbuat looping untuk membuat modelnya, urutan modelnya. Ini ada data augmentar dulu, terus preprocessing, terus save dulu ya, input save, data augmentation, terus preprocessing input, base modelnya itu ada EfficientNet V0, terus saya menambahkan global average polling 2D, ini untuk gambar 2 dimensi, dan descent ya, activation softmax. Ini terlihat summarize. Lanjut summarize total parameternya. Saya buat tingkatnya biar akurasi lebih bagus. Saya buat parameternya loss categorical loss trophy ya, karena kita ini definisikan kategori ya. Tadi ada demand, ada demand, ada very demand, ada demand. Ada satu matriksnya ini saya butuhkan akurasi, precision, recall, reward score yang akan kita bandingkan dan resnet. Oke, sini ada early stoppingnya untuk melihat apakah saat training ini ada peningkatan atau tidak. Kan kalaupun tidak ada peningkatan, berarti pelatihan ini akan di stop ya, tidak ada peningkatan. Oke, model checkpointnya ini saya peruntukkan agar kalau terjadi kendala internet atau ada error itu bisa tersave secara otomatis ya. Ini kalau blacklist. Nah ini story buat langsung kita buat pada modelnya. Ini saya pakai training dataset, akan dilatih dengan validation dataset ya, dengan epoch 30 dan batch size-nya tadi 32 ya. Dengan class week callback dengan use multiple processing itu ya. Oke, setelah saya
Baik, saya lanjut. Setelah saya membuat early stopping dan checkpoint, saya melanjutkan ke parameter pelatihan, data train dataset yang dilatih menggunakan valid dataset epoch 30, kelas wake-nya sudah tadi saya hitung di atas. Nah, nih kelas wake-nya. Oke, selanjutnya ke callback list-nya, eh, backlist, use multiple processing. Oke, lanjut. Eh, ini di sini setiap epochnya ini proses 160, ada setiap satu epoch ini prosesnya itu 160 ya. Dengan rata-rata waktu yang diproses itu sekitar 150 second. Dengan total waktu pelatihan sekitar 80 menit ya. Saya totalkan. Dengan akurasi terbaik diperoleh di epoch 30 dengan akurasi 96% ya. Oke, lanjut. Ini saya mau melakukan evaluasi model dengan tes dataset dan melihat matriks evaluasinya di sini ya. Setelah saya evaluasi model di sini terlihat bahwa akurasinya ini sekitar 62% ya. Akurasinya 62% dengan precisionnya ini 96%, recall juga 90% dan P1 score-nya itu 94%. Ini bagus ya modelnya ya, tinggi akurasinya. Oke, lanjut ke model loss-nya untuk melihat apakah model ini underfitting atau overfitting. Ini saya lihat bahwa eh, saya lihat bahwa tidak terjadi overfitting atau underfitting ya. Model akurasi paling bagus 96%. Oke, lanjut ke confusion matrix-nya. Ini eh, terlihat ya bahwa milk demand ini cukup bagus di 89% yang benar, dan yang salah ini ada di moderate demand ini ada satu, ada non ada tiga, ada very-nya ini ada satu. Di moderate demand-nya ini yang 9 yang benar ya, 9 benar dan satu yang salah di very-nya. Lanjut ke non demand ini, yang benar ini ada 252 gambar dan yang salah ini ada 16 gambar di very mild demand. Terus di very-nya ini yang benar ada 226 gambar dan yang salahnya ada di non demand ada 2 gambar. Oke, setelah modelnya saya evaluasi dan saya lihat akurasinya, saya save modelnya di drive saya. Oke, lanjut ke ResNet. Ini pre-processing ResNet ini sama seperti EfficientNet ya. Semuanya sama, akan tetapi perbedaan terjadi di modelnya dan pre-prosesnya ya. Pre-proses. Nih pre-proses inputnya ini beda ya. ResNet. Kalau tadi kan EfficientNet. ResNet terus application ResNet apa? Modelnya ini ResNet 50. Lanjut ke Alzheimer, functionnya Alzheimer classifier, data function, base modelnya ResNet 50 karena kita menggunakan ResNet, shape-nya image save, inputnya topnya false, wake-nya image net. Nah, di sini untuk arsiteknya ini, lapisan-lapisan neuron atau CNN-nya nih ya. Ini ada base modelnya tadi ResNet 50, saya menambahkan global average polling 2D-nya, base normalize, descent, base normalize lagi, dropout, descent, baru base normalize lagi, dan dropout. Dan terakhir outputnya kita pakai descent dengan activation-nya softmax. Oke, lanjut. Ini summarize-nya. Ini total datanya, total parameternya
sangat banyak dibandingkan dari EfficientNet, ini 2 kali lipat dari EfficientNet. Oke lanjut, apa nah di sini ada learning rate-nya sama ya, pelatihannya juga sama, early stopping-nya sama, checkpoint-nya juga sama. Ini parameter pelatihannya juga sama ya, dengan epoch 30, kayak validation datanya, train dataset-nya juga, class wake-nya juga sama, callback-nya sama, pakai use multi processing-nya true ya, karena kita pakai. Oke, di sini rata-rata prosesnya terjadi, setiap proses terjadi 160 sama juga seperti tadi karena batch size-nya juga sama 320, eee, ti eh, 332 sorry, dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu epoch ini sekitar 40 second ya, atau total dari keseluruhan proses ini memakan waktu yang cukup lama sekitar 3 jam lebih, sekitar 3 jam lebih. Oke, dengan, base akurasi yang didapatkan ini di epoch sama, epoch 30 ini dengan akurasi 89% ya. Oke, saya lanjut ke evaluation modelnya dengan tes dataset yang sama, hasilkan, akurasi, 86% dengan precision-nya itu 86% juga, 86% akurasi, precision 86%, recall-nya 85%, dan V1 score-nya 85%. Oke, baik lanjut. Sini ini sama juga. Oke, kita lihat modelnya. Ini modelnya, model akurasi. Nah, ini kita lihat model loss-nya. Ini hampir terjadi overfitting ya, overfitting. Sorry, underfitting karena, si trainingnya ini data training ini tidak memahami data validasinya ya. Tapi tadi, aman, tapi cukup aman di sini, aman, normal. Oke, baik lanjut ke confusion matrix-nya. Di sini milk-nya ini, ada 76 gambar yang benar ya. Dengan yang salah ini ada moderate demand-nya 1 gambar, non demand-nya ini 5 gambar, dan milk demand-nya ini 8 gambar. Moderate demand-nya ini tidak ada yang salah ya, ini, 9 gambar benar semua ya. Oke, dan, non non demand-nya ini benarnya 255 dengan yang salah milk-nya ada 13 gambar, moderate demand ada 1 gambar, dan very very, very mild demand-nya ada yang salah 33 gambar. Nah, very very mild demand-nya ini ada yang benar ada 201, yang salah di sini yang error ini mild demand-nya ini sekitar 12 gambar, dan non-nya ini 26 gambar. Baik, sekian penjelasan, demo program dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.